Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu dilancarkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, oke teman-teman, di sini saya on-kan kamera ya karena sebentar lagi menuju tempat lokasi. Oh iya teman-teman, kata warga juga tadi ada yang meninggal ya daerah sini. Saya juga kurang tahu rumahnya di mana. Katanya tadi siang itu ada yang meninggal teman-teman. Ini ke kiri apa ke kanan ya? Ada orang tuh. Mas, mau kemana mas? Pulang tahlilan. Hah? Pulang tahlilan. Tahlilan? Ya. Tahlilan di mana? Di rumah itu mas. Oh itu yang katanya tadi sore meninggal ya? Tadi Ya. siang? Ya. Oh baru selesai tahlil berarti. Barusan. Yang mana sih rumahnya mas? Itu tuh yang orang putih tuh udah pada pulang. Oh tuh. yang itu. Saya barusan habis beres-beres juga. Boleh antar ke depan bentar mas? Boleh. Oh ini ya. Meninggalnya agak serem sih mas. Kenapa sih meninggalnya mas? Kalau boleh tahu mas? Ya gitu, nggak tahu sakit, nggak tahu gimana, tahu-tahu meninggalnya gitu kan. Astagfirullahaladzim. Badannya membusuk gitu mas. Sampai enggak yang lain pada kemana sih? Udah pada pulang. Itu tinggal kayak neneknya doang di rumah sendiri ya. Itu sampean tahu nggak itu siapa? Kelihatan nggak? Nggak ada siapa-siapa mas. Serius kelihatan. Saya dari tadi di sini sendiri ya mas, beres. Oh, berarti yang lain udah pada pulang, tapi sampean itu malah beres-beres, bantu beres-beres gitu kan? Beres-beres. Karena saya habis tahlil. Soalnya kan neneknya sendirian, kasihan. Berarti sampean ini tidak tahu ya di depan ada siapa gitu? Nggak tahu loh, soalnya tadi nggak ada siapa-siapa sih. Emang Ini, ada siapa mas? Nggak ada siapa-siapa kok. Ini penglihatan saya mas, ini gadis mas, sekitar ini kalau dilihat itu sekitar umurnya sekitar 17-18 tahunan mas. Yang bener mas, barusan saya sapu-sapu di situ loh mas, nggak ada siapa-siapa loh. Yang meninggal itu umur berapa? Ya umur 26-25an. Umur berapa? 18 tahun. Yang benar yang 26 atau 18 tahun mas? Duh, saya kurang paham sih loh mas. 18-an kayaknya loh mas. Soalnya ini yang dilihat oleh saya ini masih muda mas. Tapi sampai nggak bener nggak lihat ini? Soalnya ya kalau ini nggak lihat mas, nggak ada siapa-siapa loh mas. Kalau ini saya mas, soalnya ini kan keluarga jarang ada yang mendekati. Terus lagian itu anak itu kan sudah lama nggak di rumah, tahu-tahu jenazahnya datang sendiri, diantar sama ambulan. Oh berarti dikabarkan meninggal. Oh tahu-tahu warga nggak dari keluarga juga nggak ada yang tahu bahwa yang tahu. Namanya siapa sih? Oh itu namanya Mbak Amel mas. Mbak Amel. Oh jadi jenazah Mbak Amel ini tahu-tahu datang ke rumah gitu, dari pihak keluarganya nggak tahu bahwa ini meninggal karena apa, tahu-tahu udah ada mobil ambulan yang terjenazah gitu mas. Soalnya dari pihak keluarga tahunya dia kerja ya. Tapi anehnya badannya mau bau banget mas, kayak membusuk gitu. Dari badan jenazahnya gitu pas tadi siang mau dimakamkan itu. Itu udah dikafani juga tetap bau mas. Udah dikafanin katanya. Di rumah sakit juga udah dimandiin tetap bau gitu mas. Ya udah. Oke teman-teman, di sini dengan siapa ini mas namanya? Mas Yono. Oh nah oke teman-teman, di sini saya temani oleh Mas Yono. Nah di sini Mas Yono tidak bisa melihat sosok tepatnya di depan saya teman-teman, karena saya kasihan ya, maksudnya kasihan juga. Saya mau buka mata batinnya Mas Yono, tapi yang saya takutkan itu Mas Yono itu malah takut teman-teman, malah lari apa gimana, apalagi kan ini masih di dari jarak rumah aja masih berdempetan ya teman-teman ya. Ini sebenarnya sampean mau lihat nggak? Takut? Iya mas. Oke. Oh ya udah. Barusan pas mau ninggal aja udah ngeri gitu. Ya udah, kalau makasih infonya Mas Yono ya. Kalau mau lanjut pulang aja nggak apa-apa ya. Pamit pulang ya mas. Hati-hati ya mas. Waalaikumsalam. Nah oke teman-teman, di sini kata Mas Yono katanya si Amel ini katanya
yang dibilang oleh Mas Yono itu katanya dia itu pergi untuk kerja ya, tapi emang dari pihak keluarganya juga tidak mengetahui ya bahwa Amel apa sih, saya bingung mau ngomong seperti apa ya, maksudnya intinya dari keluarga itu tidak tahu bahwa Mbak Amel ini meninggal karena apa. Tahu-tahu udah ada mobil ambulan yang nganterin jenazah Mbak Amel ke rumahnya teman-teman. Nah, di sini saya curiga ya. Tadi Mas Yono kan katanya baru pulang baru selesai tahlil ya. Saya mau minta diantar rumahnya yang mana sih yang tadi ada tahlil gitu kan. Nah, pas saya mau ke rumahnya kok saya lihat sosok ini teman-teman ya. Mungkin ini sosok Mbak Amel ya. Emang Mbak Amel sih, bukan sosok Mbak Amel ya. Emang mungkin teman-teman ini karena sesudah ditahlilkan tadi ya sama Mas Yono dan sama tetangga di komplek kampung sini, mungkin habis yasinan, nah habis tahlil, nah mungkin korinnya Mbak Amel ini datang ke rumah. Mungkin Mbak Amel ini ada sesuatu yang pengen diomongkan kepada pihak keluarga, intinya ke kedua orang tuanya, yaitu ibu dan bapaknya teman-teman. Nah, di sini mungkin saya akan coba ajak interaksi sedikit korinnya Mbak Amel ini. Sebenarnya dia mau ngapain sih datang ke rumah ini gitu kan teman-teman. Tapi Mas Yono juga tidak tidak sadar ya teman-teman. Assalamualaikum. Apakah benar yang saya tanya ini dengan saudara Mbak Amel? Kamu mau ngapain Mbak Amel datang ke rumah? Kasihan keluarga kamu. Untung tadi Mas Yono tidak melihat kamu. Mas Yono itu baik loh, bantu beres-beres habis selesai tahlil. Kenapa? Ada yang mau disampaikan kepada kedua orang tua kamu? Sampaikan apa? Oh, jadi kamu mau minta maaf kepada ibu kamu sama ayah kamu karena kamu belum bisa membahagiakan kedua orang tua kamu. Kamu malah apa sih namanya ya, intinya teman-teman, si Mbak Amel ini intinya itu, jadi si Mbak Amel ini ingin meminta maaf kepada kedua orang tuanya karena Mbak Amel belum sempat bisa membahagiakan kedua orang tuanya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memanggil Mbak Amel ya. Kau boleh tahu Mbak Amel itu meninggalnya karena apa, Mbak? Astagfirullahaladzim. Yang benar. Nah teman-teman, tadi Mbak Amel bilang sama saya, katanya dia itu kerja di suatu restoran ya, rumah makan lah aja, rumah makan. Katanya dia itu kerjanya sangat rajin. Nah bahkan ada satu karyawan yang tidak suka dengan Mbak Amel karena bosnya Mbak Amel itu lebih pilih kasih lah ya, bisa dibilang pilih kasih, karena apa-apa Mbak Amel selalu diturutin itu ya, karena Mbak Amel itu kerjanya sangat rajin ya teman-teman di situ. Nah mungkin temannya ini syirik apa gimana ya teman-teman, jadi si Mbak Amel diajak main ke kosannya, terus diajak ya apa sih ya, minum-minum gitulah ya, maksudnya dicekokin apa di gimana, saya kurang tahu. Intinya Mbak Amel ini dijebak ya teman-teman ya. Bukan begitu Mbak Amel? Ya udah Mbak Amel pulang aja ya. Kasihan kalau ada warga yang lihat nanti gimana sih ya, maksudnya pada takut lihat Mbak Amel loh. Mbak Amel pulang ya. Mau pulang sendiri aja. Ya udah saya pergi duluan ya. Tapi janji sama saya, sampean jangan ganggu warga ya.
Insya Allah besok saya sampaikan kepada keluarga Mbak Amel ya. Unek-unek Mbak Amel yang tadi bilang sama saya bahwa Mbak Amel itu pengen meminta maaf kepada kedua orang tua Mbak Amel gitu kan. Ya udah, saya pamit pulang dulu ya. Pesan saya satu, jangan ganggu warga Mbak Amel ya. Astagfirullahaladzim. Kasihan juga ya teman-teman ya. Jadi Mbak Amel itu kerja di kota karena kerjanya itu rajin ya. Dia jadi anak kesayangan bosnya. Malah ada satu temannya yang syirik sama Mbak Amel teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini ya. Mohon maaf bila ada kata dan perilaku saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya Diki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.